Anggale nenet peau dokter Yesus nampuna au. Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pagi hari ini senang tidak? Ada sukacita tidak? Pastinya ada sukacita. Kita bertemu lagi ya. Di mana anak-anak? Di Hai Kids. Ya, kita akan bernyanyi memuji nama Tuhan. Ya, membesarkan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Oke anak-anak, ayo sekarang kalian boleh bangkit berdiri semua. Kita mau ucapkan selamat pagi dulu buat Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah sepanjang malam menjaga di dalam tidur kita. Ya, ayo semuanya bangkit semua yang ada di depan Bu Guru. Ayo kita mau menyanyikan selamat pagi Tuhan. Sambil bertepuk tangan boleh, silakan. Yuk, semuanya semangat. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi kita nyanyikan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Iya, anak-anak, tidak terasa kan? Kita memuji nama Tuhan dengan baik, sudah mengucapkan selamat pagi, tapi kita belum berdoa loh. Kita mengucapkan terima kasih juga yuk buat Tuhan. Anak-anak boleh lipat tangan, tundukkan kepala, ikut Ibu Guru berdoa ya. Bapa yang baik, selamat pagi. Hari ini kami boleh duduk, diam. Kami ingin memuji nama Tuhan. Kami ingin memuliakan nama Tuhan. Tuhan, berkati kami agar kami boleh memuji nama-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga Ibu Guru kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Pinter ya anak-anak. Sekarang kita akan memuji nama Tuhan. Karena hari ini kalian ada sukacita kan? Kita nyanyikan lagu hari ini harinya Tuhan. Boleh berdiri lagi anak-anak? Yuk sambil bertepuk tangan yuk. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukacita. Hari ini harinya Tuhan.
pujikan sekali lagi ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita, bersuka cita. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersuka cita. Hari ini harinya Tuhan. Wow, hari ini harinya Tuhan. Memang anak-anak sudah datang untuk sekolah minggu, mendengar panggilan Tuhan. Kalian duduk di depan ibu guru ya. Semua boleh memuji nama Tuhan. Kita pujikan lagi yuk. Karena hari ini kita penuh sukacita. Kita nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Ayo berdiri lagi. Yuk bangkit berdiri. Tangannya boleh di pinggang. Ayo kita mau nyanyi Happy Ya Ya Ya. Ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Aduh anak-anak, cintaku semakin mendalam. Cinta anak-anak diperuntukkan untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus, betul tidak? Iya, memang Tuhan Yesus yang selalu sayang sama kita. Ya, kita selalu happy kalau kita datang ke sekolah minggu. Benar gak? Ketemu teman-teman, ketemu ibu guru, kita penuh sukacita, happy terus hati kita. Ayo kita pujikan satu buah lagu lagi pujian ya. Rumahku bukan di sini. Di mana rumahnya? Di sorga. Oke? Bangkit berdiri semua. Rumahku bukan di sini, bukan di bumi ini, tapi ada di sana, di rumah Bapa di sorga. Rumahku bukan di sini, bukan di bumi ini, tapi ada di sana, di rumah Bapa di sorga. Ayo teman-teman, berdoa setiap hari, baca firman Tuhan, pergi sekolah minggu. Oh oh oh, ayo teman-teman, siapkan dirimu. Ayo kita sekolah minggu. Rumahku bukan di sini, bukan di bumi ini, tapi ada di sana, di rumah Bapa di sorga. Rumahku bukan di sini, bukan di bumi ini, tapi ada di sana, di rumah Bapa di sorga. Ayo teman-teman, berdoa setiap hari, baca firman
pergi sekolah minggu. Oh, 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 ayo teman-teman, siapkan dirimu. Ayo kita sekolah minggu. Ayo kita sekolah minggu. Aduh, Ibu Retno senang banget hari ini anak-anak memuji nama Tuhannya penuh sukacita. Jempol. Anak-anak Tuhan harus dengan penuh semangat menyanyikan, memuji nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan di gereja, di sekolah minggu. Ya, oke anak-anak. Sekarang kita sudah memuji Tuhan dengan baik. Sekarang giliran kita memberikan yang terbaik juga buat Tuhan. Melalui apa? Persembahan. Siapkan uang persembahannya. Siapkan kotak persembahannya juga. Ayo, kita akan memberikan yang terbaik ya buat Tuhan. Siapkan, kita akan memuji nama Tuhan, beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke anak-anak, ayo kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan, ya. Kita doakan supaya persembahannya boleh diberkati. Yuk, anak-anak boleh lipat tangan, tutup mata, ikut Ibu Retno berdoa ya. Oke, yuk. Bapa yang baik, terima kasih pagi ini kami boleh memuji nama-Mu, membesarkan nama-Mu, dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan kami Tuhan yang hari ini sudah kami berikan. Biarlah persembahan kami boleh menjadi perluasan kerajaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa. Jika sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kalian boleh ambil Alkitab kalian, ya. Siapkan Alkitabnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan satu buah lagu kembali, yaitu Samuel Kecil. Mari Tuhan berfirman, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran.
Mari Tuhan berfirman-Lah. Hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran, yang taat dengar-dengaran. Baik anak-anak, silakan duduk mendengarkan firman Tuhan. Dasar bodoh. Udah, kalau jelek-jelek aja. Ngapain ngaca lama-lama gitu? Payah kamu. Kamu cucu tak berguna. Hai adik-adik semua, adik-adik manis kesayangan Tuhan Yesus. Apa kabar semua? Wah, semuanya sudah siap kan untuk mendengar firman Tuhan? Salam GKI, hai kids. Yuk kita semua sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Kita lipat tangan kita mau tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Tuhan masih menyertai sekolah minggu kami. Kalau kami tadi sudah memuji nama Tuhan, sudah memberikan persembahan, kali ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami, beri pengertian, hikmat kebijaksanaan, agar kami mengerti dan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Berkati juga ibu guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tadi adik-adik tentu sudah menyaksikan ya tayangan video yang sebelumnya. Ada di situ bagaimana seorang anak dimarahi oleh mamanya sampai dikatakan jelek. Terus juga dimarahi papanya, dibilang bodoh. Bahkan juga dimarahi oleh opanya, dibilang tidak berguna. Nah, tentu kita kalau menghadapi situasi begitu, pasti kita sedih ya adik-adik ya. Kita sedih, hati kita tidak lagi sukacita. Karena perkataan seperti itu tentu saja mendukakan hati kita. Nah, Tuhan Yesus tidak ingin adik-adik perkataan kotor seperti itu keluar dari mulut kita. Seperti yang ditulis dalam firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat ke-29a. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan baik untuk membangun. Nah, perkataan kotor itu seperti apa adik-adik? Perkataan kotor itu seperti tadi ya, tayangan tadi yang kita saksikan, yang membuat sedih hati kita, yang membuat tidak semangat, seperti itu. Nah, Tuhan tidak mau kita memakai mulut kita ini untuk menggunakan perkataan kotor. Lalu, kalau perkataan baik seperti apa? Nah, kalau perkataan baik, tadi coba ingat waktu pertama kali kita mulai, ibu menyapa adik-adik semua dengan adik-adik yang manis. Semuanya senang kan, sukacita kan kalau dibilang anak yang manis. Apalagi dikatakan juga bahwa kesayangan Tuhan Yesus. Wah, pasti sukacita sekali, senang sekali kalau kita dibilang kesayangan Tuhan Yesus. Nah, seperti itu ya adik-adik. Tuhan ingin kita memakai mulut kita untuk mengucapkan hal-hal yang baik. Seperti ayat hafalan kita tadi. Yuk dalam Efesus pasal yang 4 ayat ke-29a. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan baik untuk membangun. Kita ucapkan sekali lagi ya. Efesus 4 ayat 29a. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Alkitab bercerita ada seorang dukun yang terkenal di tanah Moab bernama Bileam. Raja negeri itu bernama Balak.
Raja Balak sedang marah, kesal, tapi juga takut dan khawatir. Mengapa? Karena ia khawatir orang Israel mengalahkan negerinya. Apalagi ia menyaksikan orang Israel sudah berkemah di sekitar wilayah kerajaannya. Ia berencana untuk meminta pertolongan kepada Bileam bin Beor. Bileam berasal dari Petor, di tepi sungai Efrat, wilayah Mesopotamia. Ia seorang dukun yang pandai meramal. Ia juga pandai mengutuk orang. Tolong jadikan orang itu sakit. Maka dengan doa Bileam, orang tersebut bisa sakit. Raja mengutus tua-tua Moab dan Midian ke rumah Bileam dengan membawa sejumlah uang untuk mengutuki. Mendoakan yang jelek-jelek terjadi atas bangsa Israel. Adik-adik, pekerjaan Bileam bukanlah pekerjaan yang terpuji. Ia menggunakan mulutnya untuk mengutuk orang lain. Bileam menyadari bahwa orang Israel memiliki Allah Yahweh yang Maha Kuasa. Ia sadar tidak mungkin bisa melawan Allahnya orang Israel. Bahkan di dalam meditasinya, Bileam diperingatkan Allah agar tidak mengutuk orang Israel. Karena Allah Yahweh tidak mengizinkan itu terjadi. Bileam menolak suruhan raja itu. Maka pulanglah utusan itu kepada Raja Balak. Raja Balak penasaran. Mengapa Bileam menolak tugas itu? Ia segera mengutus orang lain yang lebih terhormat untuk mendatangi Bileam. Sekali lagi dan juga membawa uang yang lebih banyak lagi untuk Bileam. Adik-adik, hati Bileam tergoda. Ia tahu tidak mungkin orang Israel bisa dikutuk olehnya karena Allah akan menjaga mereka. Tapi hatinya tergoda juga melihat uang yang banyak. Ia mengikuti utusan raja kembali dengan para pemuka Moab itu. Allah marah adik-adik. Ia mengutus malaikatnya untuk menghukum Bileam. Dalam perjalanan, Bileam menunggangi keledai miliknya yang sangat setia. Bileam tidak dapat melihat kehadiran malaikat yang akan menghukumnya. Tetapi keledainya dapat melihat malaikat itu dengan pedang di tangannya. Keledai itu menghindar malaikat yang ada di tengah jalan. Keledai itu berjalan menyimpang, menghindari malaikat pembawa pedang itu. Ia masuk ke ladang orang. Bileam yang tidak tahu apa-apa marah. Ia memukul keledainya untuk berbalik kembali ke jalan. Sampailah mereka di suatu jalan yang sempit. Kiri kanannya tembok. Lalu malaikat yang membawa pedang itu berdiri di tengah jalan kembali. Keledai Bileam yang melihatnya berusaha menghindari. Ia berjalan ke pinggir sehingga kaki Bileam terhimpit tembok di pinggir jalan. Bileam kesal, ia memukul keledainya kembali. Lalu malaikat Tuhan berjalan kembali. Kemudian mereka tiba di sebuah jalan yang lebih sempit dari jalan yang tadi. Di kiri kanannya tidak ada jalan lain dan tidak ada tembok. Kemungkinan itu jalan setapak yang kiri kanannya jurang. Tiba-tiba malaikat itu kembali berdiri di tengah, bersiap untuk menghukum Bileam dengan pedangnya. Keledainya tidak mempunyai kesempatan untuk menyingkir. Tetapi ia tiba-tiba mengerem dan tiarap dengan Bileam masih ada di atasnya. Bileam hampir terjungkal adik-adik. Maka sekarang ia sangat marah kepada keledainya. Ia pukul keledainya dengan tongkat. Tiba-tiba Tuhan mengizinkan keledai itu bisa bicara. "Kenapa kamu pukul aku sampai 3 kali?" kata Bileam. "Karena kamu mempermainkan saya." Keledai itu menjawab, "Memang pernah aku mempermainkan kamu. Aku selalu setia menghantarkan kemanapun kamu mau pergi." Lalu Tuhan mengizinkan Bileam bisa melihat malaikat yang selalu dihindari oleh keledainya. Ia melihat malaikat dengan pedang terhunus siap untuk menghukumnya. Bileam segera terkejut. Ia berlutut dan sujud.
Malaikat itu menjelaskan, "Mengapa kamu memukul keledaimu 3 kali? Ia sebenarnya menolongmu menghindarkan pedangku untuk menghukummu. Jika keledaimu tidak menyimpang dari hadapanku, maka kamu sudah mati oleh pedangku." Bileam ketakutan, ia minta ampun, ia berjanji tidak akan mengutuki bangsa milik Allah, yaitu Israel. Dengan beraninya, Bileam di hadapan raja memberkati dan memuji-muji orang Israel. Ia takut Allahnya orang Israel marah jika ia berkata-kata yang buruk tentang umat Allah. Nah, adik-adik, kita sudah saksikan tadi ya tayangan cerita tentang firman Tuhan. Nah, kita diajar untuk mulai dari sekarang mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun dari mulut kita, yang membuat orang menjadi semangat, ya, bukan kata-kata kotor yang membuat orang menjadi sedih, yang membuat orang menjadi kehilangan sukacita. Seperti itu ya adik-adik ya. Seperti yang tertulis tadi ayat hafalan kita masih ingat? Dari Efesus pasal 4 ayat 29a. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Marilah adik-adik mulai sekarang kita membiasakan untuk menggunakan mulut kita mengeluarkan kata-kata yang membangun. Bukan saja untuk orang lain adik-adik, tapi juga untuk membangun kita sendiri. Nah, sekolah minggu kita sudah selesai adik-adik. Ya, semoga kita semua ingat baik-baik firman Tuhan ini dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita mau tutup sekolah minggu kita ini, kita mau bawa dalam doa ya adik-adik, kita mau mengucap syukur pada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Ajar kami ya Tuhan mulai dari sekarang sungguh-sungguh memakai mulut kami untuk mengeluarkan hanya hal-hal yang baik saja, kata-kata yang menambah semangat untuk sesama kami dan juga pada diri kami. Bapa di surga, kalau sebentar lagi kami akan juga kembali melakukan aktivitas kami, Tuhan pimpin kami semua agar terus memuliakan nama Tuhan. Dalam Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekolah minggu kita sudah selesai adik-adik. Sampai ketemu lagi ya minggu depan. Salam GKI. Hai Ki.